Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ketemu lagi dengan saya Indri Oktavia Harahap. Di video kali ini saya akan membahas tentang Sekolah Pasar Modal 1. Nah, dalam video kali ini ada beberapa pokok pembahasan yang nantinya akan kita bahas. Nah, yang pertama itu adalah investasi. Apa sih investasi itu? Investasi adalah sebuah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset, dengan harapan nantinya dapat memberikan keuntungan di kemudian hari. Mengapa kita perlu investasi? Ada beberapa alasan mengapa kita itu harus investasi. Yang pertama itu karena adanya inflasi. Apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, proses menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Contohnya itu, uang 100.000 10 tahun yang lalu, nolnya tetap sama sampai sekarang. Namun, uang 100.000 rupiah tersebut cuma sedikit barang yang bisa dibelikan sekarang. Itulah dia inflasi. Makanya itu kita harus berinvestasi agar uang kita itu bertambah, tidak hanya sekedar menabung. Nah, dapat kita lihat di slide. Pada tahun 2008, kenaikan inflasi kita itu sampai 11%. Namun, sekarang itu udah agak terkendali, yaitu sekitar 3%. Tapi tetap saja, nilai uang kita itu perlu untuk kita tingkatkan. Kedua, alasan perlu investasi adalah dengan adanya investasi, kita itu dapat meningkatkan atau menambah aset yang kita miliki. Nah, itu karena sesuai dengan pengertian investasi, investasi itu kan adalah mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta tersebut dapat memberikan hasil di kemudian hari. Nah, hasil ini itu maksudnya jika kita berinvestasi di pasar modal, yaitu membeli efek. Contohnya itu investasi saham. Nah, nanti di kemudian hari dari investasi saham tersebut, kita akan memperoleh keuntungan, yaitu berupa capital gain dan dividen. Investasi dan menabung itu tentulah berbeda. Nah, perbedaannya itu dapat kita lihat yang pertama pada tujuannya. Kalau investasi, tujuannya itu yaitu memperoleh keuntungan. Namun, jika menabung, tujuannya itu hanya untuk menyimpan. Yang kedua itu perbedaannya pada potensi resiko. Di investasi itu ada resiko. Nah, resiko ini jika sewaktu-waktu perusahaan yang kita beli sahamnya itu mengalami kebangkrutan, maka saham yang kita beli itu tidak bernilai lagi. Namun, jika menabung, relatif tidak ada resiko karena uang yang kita tabung tersebut telah dijamin oleh lembaga namanya LPS. Ketiga itu perbedaannya pada jenis transaksinya. Pada investasi, jenis transaksinya itu disebut dengan jual beli. Jika menabung, jenis transaksinya itu disebut dengan simpan pinjam. Yang keempat, perbedaannya itu pada tempat transaksinya. Jika investasi, tempat transaksinya itu disebut pasar modal, sedangkan menabung tempat transaksinya itu pada lembaga perbankan. Nah, jadi tempat transaksi investasi itu disebut dengan pasar modal. Nah, apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan, yaitu saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Manfaat dari keberadaan pasar modal itu sendiri yaitu dia sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya. Kemudian sebagai wahana investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di aset keuangan. Kemudian dia juga sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan. Dan terakhir dia sebagai tempat untuk menciptakan lapangan kerja.
Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu tentang efek dan mekanisme perdagangan saham. Yang pertama itu saham. Apa itu saham? Saham adalah bukti kepemilikan perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perusahaan. Nah, dalam saham itu ada batasan minimum pembelian, yaitu 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Mengapa dengan investasi saham? Investasi saham itu mudah, terjangkau, dan menguntungkan asal tahu caranya. Mudah, karena sekarang itu ada perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberikan rekomendasi investasi. Kemudian sekarang itu juga ada online trading, di mana sehingga kita tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam dan juga kita tidak sulit lagi untuk melakukan pemantauan. Kemudian terjangkau. Investasi saham itu dapat dimulai dengan Rp100.000 setiap bulannya loh. Jadi kita tidak membutuhkan modal yang besar untuk memulai investasi. Kemudian menguntungkan. Jika investasi yang kita lakukan nantinya secara berkala dengan orientasi jangka panjang, maka nantinya kita akan mendapatkan keuntungan, yaitu berupa capital gain dan dividen. Perusahaan-perusahaan yang dapat kita beli instrumen investasinya itu, yaitu perusahaan yang sudah go public, yaitu perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek. Ada beberapa proses yang harus dilakukan perusahaan jika ingin go public. Yang pertama itu nantinya diurus ke bursa, kemudian nanti diurus ke OJK. Nah, nanti dapatlah ditawarkan ke masyarakat instrumen investasinya. Kemudian perdagangan efek yang akan terjadi nanti disebut dengan pasar sekunder, yaitu bursa efek. Instrumen investasi yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang. Obligasi ini dapat dipindahtangankan. Ia berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan oleh pembeli obligasi tersebut. Kemudian instrumen lainnya adalah reksadana. Reksadana adalah sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal untuk diinvestasikan dalam saham atau instrumen investasi lainnya oleh manajer investasi. Nah, nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam namanya NAB atau nilai aktiva bersih reksadana. NAB inilah yang digunakan nantinya sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit penyertaan reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh investor. Pembahasan yang terakhir ialah struktur pasar modal. Yang pertama itu adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan yang ada di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Nah, kemudian di bawahnya itu ada Bursa Efek Indonesia, di mana tujuan pendiriannya itu untuk menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang wajar, teratur, dan efisien. BEI ini adalah satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. Jadi, ayo berinvestasi mulai sekarang. Tidak ada kata terlambat loh untuk berinvestasi. Baiklah, sekian dari pembahasan video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.